83% orang yang burn out karena kerja keras akan menghancurkan hubungan dengan orang-orang tersayang. Habis gimana dong Pak? Kalau nggak kerja keras kan nggak naik-naik jabatan. Pertanyaan saya, apakah dengan bekerja keras dan membuat Anda itu akan membuat Anda kaya dan jabatan Anda naik? Apakah ada hubungannya durasi kita bekerja dengan prestasi kita, dengan kekayaan yang kita dapatkan? Malah menurut survei WHO, bekerja berlebihan sangat berbahaya. Karena dalam studinya, bekerja selama 55 jam dalam seminggu dapat membunuh 745.000 orang per tahunnya. Selain itu, meningkatkan resiko stroke sebesar 35%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata, cinta Anda semakin tinggi. Dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata, cinta menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Oke. Siapa sajakah dari Anda yang merasa bekerja dari jam 8 sampai jam 5 masih kurang? Atau mungkin sebagian Anda menjawab, cukup sih Pak, tapi paling di luar jam itu masih harus koordinasi dengan klien, dengan rekan kerja. Itu sama saja, namanya masih lanjut di luar jam kerja. Apalagi yang sampai di rumah masih buka laptop lagi atau bahkan meeting. Weekend pun yang seharusnya menjadi waktu untuk orang tersayang masih harus kerja tipis-tipis gitu ya. Kesibukan dengan pekerjaan membuat 8 jam selama 5 hari itu rasanya masih kurang untuk Anda. Padahal menurut survei Deloitte, 83% orang yang burn out karena kerja keras akan menghancurkan hubungan dengan orang-orang tersayang. Habis gimana dong Pak? Kalau nggak kerja keras, kan nggak naik-naik jabatan. Pertanyaan saya, apakah dengan bekerja keras dan membuat Anda itu akan membuat Anda kaya dan jabatan Anda naik? Apakah ada hubungannya durasi kita bekerja dengan prestasi kita, dengan kekayaan yang kita dapatkan? Malah menurut survei WHO, bekerja berlebihan sangat berbahaya. Karena dalam studinya, bekerja selama 55 jam dalam seminggu dapat membunuh 745.000 orang per tahunnya. Selain itu, meningkatkan resiko stroke sebesar 35%. Kalau dihitung-hitung berarti 11 jam per harinya. Wow, jadi jika Anda sepulang kantor masih harus melakukan pekerjaan selama 3 jam, maka Anda berpotensi untuk terkena stroke. Fenomena bekerja berlebihan ini sering disebut dengan istilah hustle culture. Atau kalau dari dulu kita sering dengan apa dulu sebut kita workaholic. Orang sering mengidentikan produktivitas kerja ya, kalau dia makin workaholic makin tinggi produktivitasnya. Jadi benarkah demikian menurut survei Biro Ketenagakerjaan Amerika ya? Justru sebaliknya yang terjadi apa? Overworking itu justru bisa menurunkan produktivitas Anda. Bahkan menurut Celine de Costa dalam artikelnya di Forbes, ia melakukan eksperimen yang hasilnya saat jam kerja dikurangi, pendapatan justru meningkat 2 kali lipat. Setelah ditelusuri ternyata semua bergantung dengan kualitas kerja yang dihasilkan. Dengan waktu kerja yang berkurang, maka orang harus menemukan cara agar apa yang dilakukannya bisa efektif dan efisien. Jadi, jangan bangga ya kalau Anda sering dibilang sibuk gitu. Menariknya, menurut survei dari MetLife Study, leader dari generasi milenial atau Gen Y, yang paling sering mengalami burnout karena hustle culture dibandingkan dengan generasi terdahulunya. Oleh karena itu, Gen Z sebagai generasi setelahnya yang baru memasuki dunia kerja menolak kerja
keras, ya, menolak keras budaya tersebut. Bahkan menurut survei ya dari Randstad Work Monitor tahun 2022, pada wilayah Eropa ya, dan Amerika menunjukkan Gen Z lebih baik menganggur daripada tidak bahagia di tempat kerja. Akhirnya, sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk resign, sangat mungkin memutuskan untuk quiet quitting ya. Apa itu? Quiet quitting itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Silakan Anda tonton ya. Nah, sebagai gerakan anti hustle culture, mereka lebih senang dengan strategi slow hustle. Apa itu? Sebuah strategi jangka panjang di mana seseorang dapat mengatur ritme kerjanya, tetap menjaga ritme dengan konstan, layaknya orang yang sedang berlari maraton, namun sesekali tetap perlu sprint, ya, tidak maraton terus ya. Jadi maraton untuk jangka panjang dan sprint untuk proyek-proyek jangka pendek. Tapi bagaimana memulai strategi slow hustle ini? Langkah pertama, tanamkan mindset slow down to speed up. Maksudnya apa? Selama ini kita terbiasa terburu-buru ya, dan menggunakan ritme sprint setiap harinya. Terlihat sibuk namun tidak produktif. Kata guru saya, sibuk for nothing. Ya, karena memang sejatinya sibuk berbeda dengan produktif. Karena memang faktanya ritme sprint ini membutuhkan banyak energi sehingga membuat Anda lebih cepat merasa lelah. Apabila Anda lelah, tentu tidak dapat menampilkan performa terbaik Anda. Menurut moto Angkatan Laut, ya, slow is smooth, smooth is fast. Dengan kita bergerak secara konsisten dan tidak terburu-buru, kita bisa lebih mindful. Memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan impact secara lebih luas dari pekerjaan kita. Dan kita juga dapat memperlihatkan rasa empati kita terhadap tim dan rekan kerja. Karena kita bekerja mindful ya, dan tidak terdistrak oleh banyak hal, maka meski terlihat lambat, namun hasilnya jauh berlipat. Terlihat pelan namun lebih produktif. Apabila mindset Anda telah diarahkan ke sini, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Yaitu langkah kedua apa? Perjelas goals dan values yang Anda miliki dalam hidup. Kita hidup bukan untuk bekerja, melainkan bekerja adalah bagian dari kehidupan. Dengan Anda telah memperjelas goal dan values Anda dalam kehidupan yang sementara ini, maka Anda perlu menemukan snaps ya, atau keterkaitan antara apa yang Anda kerjakan dengan value Anda. Contohnya ya, visi hidup saya itu adalah menginspirasi 25 juta orang lebih dan 10.000 diantaranya menjadi trainer, leader, entrepreneur yang hidupnya semakin sukses mulia. Salah satu value saya adalah menginspirasi. Bagi saya hidup adalah menginspirasi. Bagi saya menginspirasi bukan hanya profesi, namun aktivitas yang saya lakukan untuk mewujudkan visi hidup saya. Dengan demikian, saya menjalani profesi sebagai inspirator adalah untuk tanggung jawab saya ya bisa berkontribusi di negeri ini. Saya ingin membawa perubahan melalui berbagi inspirasi. Bukankah Said Qutb pernah berkata, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Saya ingin menginspirasi jutaan kepala warga Indonesia supaya kehidupan mereka semakin sukses, makin mulia. Saya sangat menikmati saat sedang menjalani profesi sebagai inspirator ini. Bahkan saya punya dorongan yang kuat dari pesan Nabi ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah, penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari Tuhan saya, dari penghuni langit, malaikat, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan. Itu sesuatu yang sangat saya harapkan dan sangat saya rindukan. Jadi kerjanya asik tuh ya, lebih produktif karena menemukan goals dan value. Langkah ketiga, komunikasikan kondisi Anda dengan asertif. Saat ini, orang sudah mulai menormalisasi overworking atau lembur. Padahal kita sudah bahas bagaimana dampaknya untuk jiwa dan raga ya, tidak terlalu baik ya. Karena
dianggap normal, batasan-batasnya pun menjadi blur sehingga kita kerap melakukan secara tidak sadar. Tetap kerja di luar jam kerja, tetap balas email yang masuk walau cuti, main sama anak masih sempat membuka laptop. It's okay untuk mengatakan tidak saat Anda diminta untuk bekerja di luar jam kerja. Nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf, saya sedang bersama dengan keluarga. Ya, jangan dipaksakan. Ya. Sejauh Anda dapat mengatakan dengan asertif. Artinya, Anda menyampaikan pesan utama secara langsung, namun dengan cara yang sopan. Ton suaranya atau bahasa yang digunakan ramah, tidak menyalahkan atau menyudutkan orang lain, serta yang Anda sampaikan clear, jelas. Mungkin di awal-awal, kalau ini Anda lakukan, akan memunculkan banyak pertanyaan atau penolakan. Sejauh Anda yakin apa yang Anda sedang lakukan sudah tepat, maka lanjutkan. Komunikasikan dengan asertif. Dari semua poin yang telah saya sampaikan, bukan berarti Anda sekarang kerjanya jadi santai ya, dan tidak memperdulikan deadline. Karena pasti deadline ada keterkaitannya itu dengan hajat tim kita, hajat hidup orang-orang di sekitar kita, dan juga hajat perusahaan. Sekarang Anda perlu bekerja secara cerdas. Dengan waktu yang mungkin tidak banyak, Anda perlu mengelola pekerjaan Anda agar dapat selesai dengan efisien. Ya, tip dari saya, yang ini juga saya praktekkan ya, manfaatkan the power of 4 hours of work. Apa maksudnya? Kita fokus ya, bekerja dengan waktu yang pendek 4 jam. Karena menurut penelitian, dalam sehari kita sebenarnya hanya bisa meluangkan 4 jam untuk bekerja secara optimal. Optimal ya. Luangkan waktu setidaknya selama 4 jam sehari, di mana Anda bebas dari distraksi ya, untuk dapat deep thinking ya. Biasanya ini untuk tugas yang memang tidak butuh komunikasi atau perlu koordinasi dengan orang lain. Anda telah melakukannya dan mendapat informasi yang dibutuhkan, Anda bisa melakukan fokus yang 4 jam itu. Be mindful dengan apa yang sedang Anda kerjakan dan output apa saja yang Anda ingin dapat, mindful di situ. Percayalah, dengan cara ini hasilnya lebih produktif, dengan hasil yang jauh lebih berlipat dibandingkan Anda banyak waktu kerjanya tapi tidak mindful, ya, tidak fokus, terdistraksi. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, dengan piawai mengatur waktu kerja dan tetap bisa terhubung dengan orang-orang yang kita cintai. Sukses mulia untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.